Mereka ngajak sore, yuk jalan-jalan. Saya bilang, tak dulu, saya ibadah dulu, nanti habis ibadah, baru kita jalan-jalan. Sudah gitu saya sembahyang ibadah. Selesai ibadah mereka tanya, kamu ngapain? Saya bilang, saya berdoa, saya ibadah. Mereka nanya lagi, ibadah apa itu? Saya bilang, ibadah Hindu. Terus teman saya bilang, kami ini Hindu semua. Karena macam-macam, ada yang dari Sri Lanka, ada yang dari Bangladesh, ada yang dari Nepal, banyak. Kami ini Hindu semua, tapi nggak ibadah kayak kamu katanya. Bingung nggak? Tapi semua hari raya Hindu yang ada di Indonesia tidak ada satu pun yang dirayakan di India. Dan tidak ada hari raya Hindu di India yang dirayakan di Bali. Jangankan Bali dengan India jauh, Bali dengan Tengger Jawa Timur dekat tuh, beda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. Sehat Pak? Kantong sehat? Ini saya dikasih judulnya ngenyek. Dewa mencari Tuhan. Ini dari sisi manapun pusing sudah. Tak kenal maka ta'aruf, main sayang-sayang aja. Tak kenal maka ta'aruf. Dari nama udah ketahuan orang mana. Alhamdulillah. Saya bukan mu'alaf, saya mantan mu'alaf. Karena mu'alaf itu buat 1 hari, 2 hari ya mu'alaf. Habis itu ya orang muslim. Saya tidak pernah masuk Islam. Jadi yang betul kembali ke Islam. Karena fitrahnya manusia adalah Islam. Al-Hajj 78. Allah menyebut kalian umat Islam sejak dahulu. Kata Allah. Saya waktu 20 menit saya pakai semaksimal mungkin. Insya Allah juga tidak berbahaya karena saya capek dikejar polisi. Hanya gara-gara saya bilang Islam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di semua agama, ada di semua kitab suci. Karena apa? Karena Rasulullah SAW adalah penghulunya para nabi. Di akhir zaman semua agama memberitakan. Bahkan pada saat zaman nabi sekalipun, saudara-saudara kita yang beragama Nasarah mendengar ciri-cirinya sudah tahu. Ini yang kita tunggu-tunggu. Akhirnya datang. Dan sama seperti apa yang ada di agama saya terdahulu Hindu. Ini laptop ada 2, pakai yang mana nih? Oke. Nanti saya kasih kuis pertanyaan, yang bisa jawab dapat laptop ini ya. Nggak apa-apa saya kasih, bukan punya saya soalnya. Bismillah. Saya besar di Bali, lahir di Bali. Orang di Bali itu memang mayoritas adalah beragama Hindu, tapi selalu disebutkan terangkai. Maksudnya terangkai itu gimana? Hindu Bali, pasti selalu disebutnya seperti itu.
Saya awalnya hanya ingin mengetahui atau belajar, ya kan kehidupan saya cuman kehidupan dunia tanpa berpikir tentang Allah, apalagi Tuhan, maksudnya berpikir tentang Tuhan, apalagi tentang agama. Nggak pernah berpikir ke sana. Tapi selama hidup kok ada yang kosong. Apa yang kosong? Ternyata saya belum kenal Tuhan. Berhubung agama saya waktu itu al-kafirun, akhirnya cari tahu sesuai dengan agama saya. Apa itu Tuhan? Ternyata ini luar biasa ya, seorang profesor bidang kitab suci Weda, salah satu pendiri Universitas Ilmiah Weda terbesar, tertua di dunia, dan ada di India, bukan di Tambun tapi di India. Namanya Vaidparkas, sering disebut pandit. Ini buku yang pertama saya punya. Mungkin kalau kelihatan di layar terlalu kecil, saya ambil singkat-singkat aja karena waktunya terbatas. Vaidparkas itu bukunya tahun 1920-an kurang lebih. Dan buku itu sudah tidak beredar lagi. Saya punya satu waktu itu dipinjam, entah di mana, Allahu a'lam bishawab sekarang buku itu di mana. Mudah-mudahan sih bisa jadi banyak pelajaran buat teman-teman yang lain. Jadi sekedar informasi, umat Hindu ini menunggu satu sosok. Karena kan kita tahu semua ya, kalau pelajaran agama Hindu di sekolah umum ini kan sedikit, tidak banyak. Ada satu yang ditunggu oleh umat Hindu sedunia. Apa itu? Kalki Awatara. Dalam kitab Weda, Kalki Awatara turun 10 kali dalam 4 zaman. Dan yang ditunggu adalah yang ke-10. 9. Yang ditunggu adalah yang ke-9. Yang mereka tunggu, yang saat ini tunggu yang ke-9. Sudah 8 kali Kalki Awatara turun ke dunia. Apa itu Kalki Awatara? Kalki Awatara itu adalah penjelmaan Tuhan, atau bahasa orang Hindu di Weda itu penjelmaan Wisnu turun ke dunia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dunia. Dan dia akan datang pada zaman Kali Yuga. Namanya gitu, zaman Kali Yuga. Apa zaman Kali Yuga? Zaman dimana banyak peperangan, banyak bencana, banyak fitnah. Dia akan lahir. Bagi umat Hindu, dia belum datang. Bagi umat Hindu. Tapi di bukunya Vaidparkas mengatakan dia sudah datang. Dan yang dimaksud siapa? Rasulullah SAW. Apa artinya Kalki Awatara? Kalki Awatara artinya itu utusan terakhir. Dan Kalki Awatara punya nama. Dalam kitab Hindu, nama Kalki Awatara adalah Narasangsa. Narasangsa artinya yang terpuji. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya lahir di bulan Mahdab. Kalau di Hindu artinya itu bulan ketiga, Mahdab. Tidak disusui oleh ibu kandungnya. Berperang dengan 4 sahabatnya. Berbekal pedang dan panah. Tidak mengkunci rambutnya. Kenapa diciri-cirikan tidak mengkunci rambutnya? Karena resi
kalau di India itu, kalau kita kenal Nabi, Rasul, kalau di India, di Hindu itu kita kenal resi atau maharsi. Resi itu tidak, rambutnya selalu atau harus dikuncir, dibiarkan panjang tapi dikuncir. Dan Kalkiawatara ciri-cirinya tidak mengkuncir rambutnya dan memelihara janggutnya. Mereka beribadah dengan cara dipanggil. Pergi dari kota kelahirannya, kemudian kembali lagi ke kota kelahirannya. Dan Tuhan menghadiahi Kalkiawatara kendaraan tercepat. Saya nggak mau bacain ininya, saya coba ambil gambarnya. Kalau saya ketik di sini Kalkiawatara, ini Kalkiawatara, kelihatan di monitor. Kalau saya klik gambar, kelihatan nggak gambarnya? Kuda putih, pakai pedang, terus di bahu atau di pundaknya selalu panah, dan harus kuda putih. Jadi tidak ada pernah penggambaran Kalkiawatara dengan kendaraan selain kuda putih. Ini awal saya belajar tentang agama saya. Kemudian saya melihat, waktu itu saya di asrama, semuanya beragama Hindu. Ya karena di negara lain gitu ya kan, kepinginnya jalan-jalan, kita jalan-jalan yuk kemana gitu. Selalu ngajakin saya, yuk jalan-jalan. Nah, terbiasa saya di budaya saya di Bali itu ada namanya Trisandil, Burbuah Swahtat Sawitur Wareniam Bargo Diwasyuh Dioyunam Prancodayat. Jadi ibadah itu dalam 3 waktu, jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 6 sore. Kita kenal dengan nama Trisandia. 3 peribadatan, 3 kali peribadatan. Mereka ngajak sore, yuk jalan-jalan. Saya bilang, tak dulu, saya ibadah dulu, nanti habis ibadah, baru kita jalan-jalan. Sudah gitu saya sembahyang ibadah. Selesai ibadah mereka tanya, kamu ngapain? Saya bilang, saya berdoa, saya ibadah. Mereka nanya lagi, ibadah apa itu? Saya bilang, ibadah Hindu. Terus teman saya bilang, kami ini Hindu semua. Karena macam-macam, ada yang dari Sri Lanka, ada yang dari Bangladesh, ada yang dari Nepal, banyak. Kami ini Hindu semua, tapi nggak ibadah kayak kamu katanya. Bingung nggak? Ini kan Cibubur ya, saya tinggal di Bekasi. Informasi penting Pak, di Bekasi sholat zuhur 4 rakaat. Jadi bukan gara-gara Bekasi panas tuh dikurangin jadi 2 rakaat gitu, enggak, sama. Dan bahasa Arab nggak ada. Saya dengar di Jogja itu walet dolin injih, nggak ada, amin semua sama. Saya berpikir gini, kalau agama dari Tuhan kenapa berbeda? Bapak Ibu sekalian, tahu tidak Hindu dari mana? Rahasia umum nih, Hindu dari mana? India. Coba sebutkan hari raya Hindu yang ada di Indonesia. Galungan, Nyepi, Waisak Buddha, Kuningan, Rasuna Said, apa lagi? Ada sekitar 30-an. Tapi semua hari raya Hindu yang ada di Indonesia tidak ada satu pun yang dirayakan di India. Dan tidak ada hari raya Hindu di India yang dirayakan di Bali. Jangankan Bali dengan India jauh, Bali dengan Tengger Jawa Timur dekat tuh, beda. Bali Hindu yang ada di Bali dengan Hindu yang ada di Jawa Tengah, Hindu yang di Lampung, Hindu yang di Banjarmasin, Hindu yang ada di Samarinda, Balikpapan, beda semua.
Saya logika gini, satu kelas banyak siswanya, dikasih pertanyaan satu, dikasih soal satu, tapi setiap siswa jawabnya beda-beda, suka-suka dia saja. Kira-kira yang benar yang mana, yang lulus yang mana? Itu berbeda dengan Islam. Umat Hindu, rata-rata umat Hindu tidak boleh baca kitab sucinya. Nggak boleh. Kecuali dia sedang belajar atau menuntut ilmu tentang Weda. Kalau umat Islam sama tidak? Sama tidak? Sama. Kalau umat Hindu tidak boleh baca kitab sucinya, kalau umat Islam kitab sucinya banyak tapi nggak dibaca. Dikasih tahu sama ustadznya one day one juz, wah kebanyakan ustadz, baca WhatsApp 5 juz dia. Saya kalau ngisi kajian atau bicara seperti ini, saya selalu dengan, ayo teman-teman keluarkan handphonenya. Yang punya kuota aja, yang nggak punya simpan, jangan bikin malu. Ayo keluarin kuotanya, bisa googling. Ayo kita belajar sama-sama. Karena apa? Handphone kita lebih pintar dibandingkan kita. Hafal Quran dia hafalin, nggak hafal-hafal. HP hafal dia. Bahkan dengan tafsirnya, dengan kitab-kitab hadisnya hafal semua. Ini yang Bapak Ibu sekalian lihat di monitor, ini aksara Tuhan dalam agama Hindu. Ini aksara Tuhan. Jadi kalau ada rumah orang, ada gambar begini, itu aksara Tuhan. Kayak kita aksara Allah, mirip gak? Itu dimiringin aja 90 derajat, itu juga jadi Allah. Karena alifnya ada, lam-lamnya ada, hanya ada. Betul tidak? Hindu di Indonesia itu pertemuan dua suku atau dua sekte. Dari mana? Hindu Brahmana dengan Buddha Narayanam. Jadi Hindu yang ada di Indonesia. Dan yang mereka ajarkan awal-awal Hindu ada di tanah kita adalah, saya lupa namanya lagi, adalah Bhairava Tantra namanya. Bhairava Tantra. Masih ada nggak sampai sekarang? Masih. Kalau kita kan kenal rukun Islam, rukun iman, betul? Nah ini rukun Islamnya ya, begini. Apa itu? Nanti saya jelaskan. Bhairava Tantra itu isi ada 5. Lihat. Bhairava Tantra merupakan bentuk sinkretisme dari Siwa dan Buddha. Berfungsi untuk menjaga kewibawaan penguasa. Maka dari itu Hindu mengenal ada namanya kasta. Tidak bisa dicampur. Hei kau orang rendahan, kamu tidak boleh bercampur dengan yang kastanya lebih tinggi. Saya satria. Satria itu kedua, kasta kedua. Karena kasta pertama itu kasta pendeta. Kasta pertama itu dari ibu saya. Kasta kedua itu dari ayah saya. Jadi saya karena di Hindu Bali itu patrilineal, mengikuti garis keturunan ayah. Jadi saya ikut bapak. Baca nggak? Ritual seks bebas. Kayak kita baca Syiah ya. Sama. Karena yang mereka lakukan ini. Itu satu. Dibolehkan? Boleh. Silahkan. Monggo. Lanjutkan. Bhairava Tantra. Kemudian yang kedua itu adalah, wah ini nggak lengkap ini.
Yang kedua itu silakan minum apapun, apa aja, mau alkohol, topi lurus, anggur cap apel, apa pokoknya semua silahkan. Silahkan makan apa saja. Dan silakan kau lakukan apa saja, mau bunuh orang kek, mau siksa orang, terserah. Pokoknya lakukan apa saja, terserah. Kedengarannya kejam ya, tapi tujuan bayi rawat tantra atau apa? Moksa di dunia. Apa itu moksa di dunia? Bosan. Jadi sudah terbiasa lihat wanita, sudah terbiasa minum apa saja, terbiasa makan apa saja, terbiasa lakukan apa saja, sampai bosan. Kalau sudah bosan, baru ingat ibadah. Itu yang terjadi, dan sampai sekarang ini masih dilakukan. Makanya saya bilang, saudara-saudara kita yang di luar Islam, yang bukan Islam, dia seperti dibebaskan. Dia seperti dibebaskan. Kenapa? Sudah, nanti dia biarkan dia muda, senang-senang, biarkan dia nggak ke rumah ibadah, nggak apa-apa, sudah Tuhan. Oh, dia pacarnya sana sini apa segala macam. Biarkan. Harapannya apa? Dia bosan. Kalau sudah bosan jahat, sudah bosan bebas, sudah bosan melakukan apa saja, sudah bosan dunia, nanti dia cari Tuhan sendiri. Itu masih diwariskan sampai sekarang dari zaman dahulu. Coba saya ketik. Pernah dengar Samiri? Lihat gambarnya. Ada enggak budaya-budaya di bangsa kita yang mengagung-agungkan sapi, lembu, kerbau? Ya, ini warisan mereka. Dan mereka masih bilang, saya bukan berasal dari agama pagan. Saya nggak setuju sekali kalau ada istilah agama samawi. Itu nggak ada. Nggak ada agama samawi, agama Yahudi, Nasrani, Islam. Nggak ada. Islam hanya satu agama yang diturunkan Allah, Islam. Siapa yang membawa Islam? Siapa yang membawa Islam? Kalau ada yang jawab yang bawa Islam adalah Nabi Muhammad Rasulullah SAW, itu salah besar. Kalau agama Islam yang bawa Nabi Muhammad, Nabi Adam apa agamanya? Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa. Bahkan syariat sholat itu pun bukan Rasulullah SAW yang bawa. Sholat 5 waktu iya, tapi pekerjaan sholat, pekerjaan para nabi, pekerjaan para rasul. Mau bukti? Kita buka, coba yang punya HP, buka surat Maryam. Ayat 29. Sudah ketemu? Internetnya lancar sekali di sini, masya Allah, luar biasa. Qala Isa, aku Isa. Isa berkata, dua 29:30. Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, tidak pernah mengaku sebagai. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Tahu nggak ini Nabi Isa alaihissalam mengucapkan ayat ini pada saat umur berapa?
Umur berapa? 1 hari. Pada saat Sayyidah Maryam difitnah, dicaci, dibilang penjinah, Maryam diam. Tapi yang menjawab siapa? Isa. Itu jawaban dia. Lanjutnya, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. 2 kata yang gak pernah dipisah, wassolatu wazakatu. Bang, saya banyak duit, saya sedekah aja, gak usah sholat. Gak bisa. Bang, saya gak punya duit tapi masih punya tenaga, saya sholat aja, gak sedekah. Gak bisa. 2 hal, wassolatu wazakatu. Generasi muda kita dirongrong sama mereka. Terakhir, waktu saya tinggal 5 menit kurang lebih. Saya sudah banyak lupa kenapa saya dulu bisa sampai ke Islam. Saya belajar Islam itu 5 tahun kurang lebih sebelum mengambil keputusan untuk syahadat. Akhirnya saya kembali ke Islam. Saya mualaf 1 jam pertama. Jam berikutnya bukan mualaf lagi. Bukan mualaf lagi, seorang muslim. Oh, sampai tua dibilang mualaf terus. Tapi begitu saya belajar tentang Islam, belajar tentang Al-Quran, kebenaran semua ada di situ. Baru buka kitabnya sudah berbunyi, sudah tulisannya seperti ini. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Ada buku seperti itu. Seorang profesor S9 saja, ini udah di atas S3 ya, S9 saja kalau nulis buku itu selalu ada prakata seperti ini. Buku ini masih jauh dari sempurna. Kami menerima kritik dan saran bla 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 segala macam untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Selalu seperti itu. Tapi untuk Islam, untuk Al-Quran, Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam Islam. Ini kalau dijabarkan semua panjang. Saya pernah ketemu 2 ayat. Terakhir deh, Surat An-Naml, coba buka surat An-Naml ayat 40. Surat An-Naml ayat 40. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian melihat, wah, Nabi ini, Rasul ini kan ada mukjizatnya ini segala macam. Mukjizat Rasulullah SAW Al-Quran yang terjaga sampai nanti kiamat. An-Naml ayat 18. Saya bacakan artinya langsung ya. Apabila mereka sampai di lembah semut kota Taif di negeri Syam, yang dimaksud adalah semut-semut kecil dan semut-semut besar, berkatalah seekor semut, qalat namlatui, bahasa Arabnya semut, naml. Itu ayat itu kata yang disebutkan namlatui. Ya ayyuhan namludkhulu, itu namlatui yang disebutkan. Qalat namlatui, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuk sarangmu sebelum terinjak-injak pasukan Nabi Sulaiman. Betul? Kebaca semua? Namlatui itu artinya semut betina. Semut betina. Ilmuwan abad 21 baru tahu kalau kawanan semut yang mimpin ratu semut betina. Coba satu lagi, buka surat An-Ankabut ayat 41. Sebentar.
Sudah ada yang temu? Surat Al-Ankabut. Kadang seorang nanya itu, Bang, emang ada surat Al-Ankabut? Bukan Al-Ankabut, Ankabut. Ayat 41. Perumpamaan orang-orang yang mengambil perlindungan selain Allah, mengharap dapat syafaat, adalah orang-orang yang seperti rumah laba-laba. Orang-orang yang mencari perlindungan selain perlindungan Allah, seperti mereka itu seperti membuat rumah dari sarang laba-laba. Maka ketahuilah, rumah yang paling rapuh adalah rumah laba-laba. Nah, di sini ada kata yang berbeda. Ittaqadat baita. Baita, bait rumah. Baita itu sifat gender, wanita. Jadi yang bisa bikin jaring laba-laba hanya laba-laba betina, jantan nggak bisa. Makanya Spiderman salah itu. Jangan-jangan transgender itu. Dua ayat tadi Nabi tahu dari mana kalau semut yang mimpin betina dan yang bikin jaring laba-laba itu hanya laba-laba betina? Nabi dari mana tahu? Apa Nabi nonton Animal Planet, Discovery Channel? Lah, dari mana? Allah. Ini baru dua ayat. Belajar Quran, memahami Quran itu seperti menyelam di dalam air, di dalam laut. Makin dalam dia menyelam, makin kering rasanya, makin haus, makin dahaga. Cara kita komunikasi dengan Allah dengan membaca Al-Quran. Cara kita berkomunikasi dengan Allah dengan baca Quran, bukan bikin status di Instagram, tapi membaca Al-Quran. Itu pertama. Kedua, ibadah kepada Allah adalah solusi buat manusia. Ibadah kepada Allah adalah solusi untuk manusia. Karena kepada kita, sehingga kita bisa menerima ilmu dari beliau terkait dengan perjalanan beliau mencari Tuhan istilahnya, hingga sekarang insya Allah beliau bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan beliau, mudahkan beliau bisa Allah. Kok jodoh nggak datang? Jangan masuk aplikasi, jangan, cari Allah. Allah mudahkan semua, Allah kirimkan semua. Kalau ada pertanyaan nanti lewat Instagram saya aja boleh, ketik aja Dewa Putu Adi, nanti ada foto kayak Tengku Wisnu, nah itu foto saya. Gak percaya? WhatsApp aja, WhatsApp, nanya aja di situ, saya jawab. Insya Allah waktunya sempit, sudah selesai. Maaf tidak bisa panjang-panjang, maaf belum semuanya saya sampaikan. Maafkan saya juga kalau ada kekurangan, ada kesalahan. Kalau ada kelebihan nggak apa-apa, bawa pulang aja, nggak usah dibalikin. Insya Allah bisa bertemu lagi. Saya berharap, kita berharap semua orang-orang yang ada di sini, teman-teman, bapak ibu sekalian yang ada di sini, insya Allah menjadi tetangga-tetangga di surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap jika nanti Allah cabut nyawa kita, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan sedang taat-taatnya kepada Allah. Amin. Subhanaka wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini,
nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.